Selamat sore pemirsa, senang sekali dapat kembali menyapa Anda di program Penjuru Sore bersama saya Azmi Deliana Putri. Seperti biasa, dalam 5 menit ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi berita terbaru. Kita awali informasi pertama. Beberapa saat lalu, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ribuan mahasiswa yang dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi ini dilakukan untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat mencabut peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Ciptaker di depan gedung DPR RI hari Kamis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Aksi demo dilakukan untuk mendesak pemerintah mencabut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap inskonstitusional atau tidak pro terhadap rakyat dan kaum pekerja. Koordinator Media BMSI Ragnar Angga menilai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan pelecehan terhadap hukum serta moral dalam konstitusi. Pasalnya, Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya telah mengalami gelombang penolakan yang sangat besar dari berbagai elemen masyarakat, hingga ditetapkan menjadi inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah dan DPR RI tetap meloloskan undang-undang yang dinilai bermasalah itu. Namun, hingga demo berakhir, anggota DPR tidak ada yang keluar satupun. Hal ini mengakibatkan kekecewaan dari para mahasiswa. Hari ini kita bersama-sama melihat anggota dewan kita, anggota dewan pengkhianat rakyat, justru abai dan juga tuli akan suara-suara dari rakyat, terutama dari teman-teman mahasiswa itu sendiri. Maka dari itu, kita ingin memberi suatu sikap. Yang pertama, kami sangat kecewa akan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini tidak bisa menemui masa-masa kita. Lalu yang kedua, kami sangat kecewa karena kajian yang telah kami berikan, kajian yang telah kami rilis tidak mampu diterima oleh teman-teman anggota Dewan. Dan yang terakhir, kami memberikan ultimatum. Kami memberikan ultimatum kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwasanya kami akan turun ke jalan dengan aksi massa yang lebih besar. Hidup mahasiswa! Kembali lagi bersama saya Azmi Deliana Putri di Penjuru Sore. Berita kedua datang dari stasiun BNI City yang mengalami kepadatan jumlah pengunjung pada Sabtu 1 April 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya opening festival yang dilakukan oleh Rans Entertainment yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia. Festival yang diadakan oleh Rans Entertainment dan PT KAI ini dilakukan untuk membantu meningkatkan para UMKM Indonesia. Terdapat lebih dari 50 jenis UMKM yang ikut berkolaborasi untuk memeriahkan festival ini. Halo Kak, selamat sore. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana nih? Sore, kita sih beda daerah kan, cuma kita nanti dari Tanjung Priok. Oh, berarti kakak pada naik kereta semua nih? Oh, naik motor ke sininya. Oke. Kenapa sih kakak tertarik buat datang ke jajaran festival ini? Pertama ya karena cembung ya, terus kita juga suka, orangnya suka jajanan. Jadi kita lebih ngincar ke kuliner. Bapak. Terus gimana sih kesan dan pesan kakak terhadap acara ini? Meriah sih, makanannya juga ya worth it lah, harganya masih kan, harga kantongan kita masih sanggup gitu, nggak terlalu mahal. Selain itu juga kita salut juga ya sama berak teknologi kayak jarang-jarang loh orang pakainya ke UMKM gitu kan. Emang ini dikasih wadah buat lagi nih momennya Ramadan, banyak ini orang kan butuh buka puasa buat jarak besar gitu. Oh iya. Kakak berdua puasa semuanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja ya Kak. Makasih banyak ya udah. Diduga korsleting listrik, kebakaran terjadi di Rumah Sakit Salak Bogor pada Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Belasan mobil damkar pun dikerahkan. Kebakaran menghanguskan rumah sakit milik TNI Angkatan Darat, Rumah Sakit Salak, di Jalan Sudirman, Jumat siang 7 April 2023.
belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api terlihat membakar ruangan eksekutif klinik medical check-up. Sempat terdengar ledakan di tempat kebakaran. Tampak di lokasi, Wali Kota Bogor Bima Arya keluar dari kantornya meninjau proses pemadaman api. Pihak Rumah Sakit Salak Kota Bogor memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Selain itu, seluruh unit pelayanan masih berjalan dengan baik. Menurut laporan, kebakaran diduga akibat konsleting di ruangan medical check-up. Begini kronologis kejadian kebakaran Rumah Sakit Salak. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, piket Rumah Sakit Salak melihat asap mengepul di ruangan kantor Duncan dan api berkobar dengan cepat. Para PNS yang sedang bekerja berhamburan keluar, menyelamatkan diri dan membawa alat berkas yang bisa diselamatkan. Api menyambar ke ruangan sebelah, yaitu ruangan apotek yang sebagian menyimpan obat dan alat medis. Sempat terdengar suara ledakan akibat cairan kimia dan alkohol. Pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, 7 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melaksanakan penyemprotan. Untuk fasilitas yang terbakar itu markas Kenkes, itu meliputi ruang spa, termasuk di bagian rumah sakit juga sebagian besar adalah ruang fisioterapi dan farmasi. Jadi memang bukan tempat rawat inap. Direktorat Reses Narkoba Polda Metro Jaya menyita lebih dari 5 juta butir barang bukti narkoba berjenis obat-obatan daftar G atau obat keras dari 6 tersangka yang ditangkap di Bekasi. Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan gudang penyimpanan narkoba di wilayah Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada Selasa 4 April 2023 dengan menangkap 3 orang sebagai tersangka. Tersangka DAR, laki-laki 46 tahun, perannya sebagai penjaga gudang. AM, laki-laki 24 tahun, perannya penjaga gudang. FR, laki-laki 41 tahun, sebagai pemilik barang. Dalam penggerebekan tersebut, yaitu ASF yang berperan sebagai penjaga gudang dan AP serta MN sebagai pembeli. Polisi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis 1, pil PCC, paracetamol, carisperodol, dan kafein. Narkotik jenis 1 tersebut membentuk serbuk putih. Tak hanya itu, polisi menemukan barang bukti obat seluruhnya lebih dari 5 juta butir. Barang bukti yang diangkut oleh Direktorat Reserse Narkoba sebanyak 3 truk. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan menangkap pelaku pengeroyokan debt collector di Tangerang Selatan. Dalam kasus ini telah diamankan 8 orang, sedangkan 2 orang masih berstatus DPO. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Selatan menangkap pelaku pengeroyokan debt collector di Tangerang Selatan. Dalam kasus ini telah diamankan 8 orang dan 2 orang masih berstatus DPO. 8 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka kasus debt collector versus warga di Serpong, Tangerang Selatan. Dalam kasus ini bukan hanya pengeroyok yang menjadi tersangka, dari pihak debt collector juga sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses konferensi, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan kronologinya. Di mana ada korban yang sedang mengendari mobilnya ini tiba-tiba dihadang oleh 5 orang, kemudian dilakukan perampasan kendaraan dengan cara mengambil secara paksa kunci kendaraan tersebut, kemudian memaksa masuk, dan menurut keterangan korban sempat dilakukan pemukulan. Adapun 6 tersangka pengeroyokan adalah sebagai berikut. 1. MA berusia 40 tahun berperan memukul, menendang, mengikat, menyeret korban berinisial PP. 2. B 24 tahun berperan menghasut. 3. SDS 23 tahun berperan memukul menggunakan kayu. 4. M 39 tahun berperan menendang dan memukul. 5. S 61 tahun berperan memukul. 6. B berperan memukul.
Polisi menghimbau untuk para pihak leasing yang menggunakan pihak-pihak ketiga, perusahaan debt collector dan sebagainya, dilarang melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan terhadap debitur. Senin 24 April 2023, banjir dengan ketinggian rata-rata 1 meter mengakibatkan jembatan terputus dan sejumlah permukiman warga terendam banjir. Banjir bandang terjadi di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Senin 24 April 2023. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kami sangat mengharapkan sebagai warga ya pihak-pihak yang terkait untuk secepatnya dibangun. Karena jalan ini betul-betul sangat dibutuhkan sekali sama masyarakat. Hujan deras dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan meluapnya Sungai Ciduran dan merendam sebagian rumah dengan ketinggian rata-rata 30 cm sampai 60 cm. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun terdapat sejumlah fasilitas umum dan rumah yang terdampak. Sebanyak 45 rumah warga terendam banjir dan 2 jembatan terputus dikarenakan terbawa derasnya arus Ciduri. Berita selanjutnya, ribuan buruh pada tanggal 1 Mei 2023 menggelar aksi unjuk rasa Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Untuk mengetahui update informasi, kita sudah terhubung dengan jurnalis penjuru sore Laras Sekar Ardila. Halo Laras, apakah sudah terhubung? Oke, baik Asmi, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Laras di depan gedung DPR. Saat ini pada tanggal 1 Mei 2003 diperingati dengan Hari Buruh atau yang biasa kita sebut dengan May Day. Banyak para buruh yang datang ke gedung DPR untuk mengaspirasikan suaranya untuk pemerintah. Seperti bisa dilihat di belakang saya, sekarang sedang ada aksi para buruh yang sedang menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah. Masa dari berbagai aliansi buruh itu telah bergabung dan membati kawasan gedung DPR saat ini. Berdasarkan pengamatan pada pukul 2 siang, masa aksi datang menggunakan motor dan juga mobil dan serta juga dengan bus. Mereka langsung membadati kawasan Senayan hingga gedung DPR. Masa buruh mengenakan pakaian berwarna berbeda-beda. Mereka juga membawa bendera dan poster berisi tuntutan terkait kesejahteraan. Di sisi lain, petugas kepolisian yang ditugaskan masih berjaga. Sesekali petugas memberikan imbauan kepada para massa untuk tetap tertib. Oke, baik pemirsa, balik lagi bersama saya. Saat ini saya sedang bersama salah satu peserta demo saat ini. Oke. Baik Bapak, boleh perkenalkan nama Bapak dulu siapa? Ya, nama saya Ajat Sudrajat. Saya koordinator aksi di kegiatan 1 Mei 2023 sebagai Hari Buruh Internasional, dan Indonesia sudah 10 tahun melaksanakan dan menetapkan tanggal 1 Mei menjadi Hari Libur Nasional. Oke Bapak, baik, kalau boleh tahu Bu, apa saja aspirasi yang disampaikan hari ini Bapak? Ya, jadi peringatan 1 Mei tahun ini banyak tuntutan yang kami akan sampaikan karena menjadi permasalahan besar buat kami buruh pekerja. Yang pertama, kami menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, karena undang-undang ini menjadi biang keladi terhadap penindasan kaum buruh pekerja di Indonesia. Terus Bapak, harapan Bapak buat buruh ke depannya kayak gimana ya Pak? Ya, harapan tentunya yang positif ya. Jadi kami harapkan buruh ke depan, buruh pekerja itu kesejahteraannya lebih baik, upahnya lebih baik, jam kerjanya lebih baik, perlindungan terhadap buruh perempuannya lebih baik. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya Bapak. Ya, makasih banyak ya. Sekian live report yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada Asmi di studio. Terima kasih. Terima kasih Saudara Laras atas live reportnya. Pemirsa, berita tadi telah menjadi penutup berita kita hari ini. Saya Azmi Deliana Putri mewakili seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Ih, jelek banget.
senang sekali dapat kembali menyapa Anda di program Penjuru Sore. Bersama saya Hazal Indri Bahtiar, Penjuru Sore edisi akhir pekan dalam program Jejakit. Kali ini tim kami Kindi akan mengajak kalian mengenal lebih dalam mengenai pertanian kebun stroberi. Inilah keseruan Jejakit. Puncak merupakan salah satu tempat favorit bagi para wisatawan. Tak hanya memiliki banyak wisata saja, ternyata di Puncak terdapat hidden gem tempat pertanian yang bagus. Salah satunya adalah Farmhouse Puncak Pas, yang merupakan tempat kebun stroberi pertama di Puncak. Tempat kalian bisa belajar banyak mengenai stroberi. Penjuru Sore telah merangkum untuk Anda. Berikut kita simak keseruan di Farmhouse Puncak Pas. Stroberi merupakan buah dengan kulit merah dengan bintik-bintik putih di bagian kulit yang merupakan buahnya. Buah ini berwarna merah ketika sudah matang dan hijau ketika masih muda. Stroberi memiliki kandungan vitamin C yang tinggi loh. Selain itu, stroberi mengandung asam folat, kalium, asam lemak, B5 dan B6. Nah, kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu perkebunan stroberi di Puncak yang bernama Farmhouse Puncak Pas. Nama saya Kamaludin, asal saya Cianjur. Saya dulu di Malaysia, ada 16 tahun saya di sana, dan saya fokus pada satu bidang pertanian. Kebun ini berada di kawasan Puncak Bogor. Kebun stroberi ini baru berdiri sekitar tahun 2020. Awal mulanya hanya memiliki perkebunan di Bandung, namun sang pengelola pun mencoba untuk membuat kebun stroberi di Puncak. Karena Puncak memiliki udara yang dingin, maka stroberi dapat berkembang biak dengan baik. Dulunya saya di Bandung, cuman saya membantu di sini karena tidak ada pekerja yang tetap yang bisa mengelola ini. Saya dipindahin ke sini gitu. Yang di Bandung di sana itu saya kongsi. Saya di sini pun sama juga ikut mengelola sama si bapak yang tadi. Farmhouse Puncak Pas ini ternyata kebun pertama yang berhasil menanam stroberi di daerah Puncak Bogor loh. Di kebun ini terdapat lahan yang luas dan terdapat berbagai macam varian stroberi. Di sini kita bisa belajar dan melihat langsung bagaimana cara menanam dan merawat stroberi dengan baik. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu bibit stroberi yang unggul. Lalu kalian siapkan tanah dan pupuk. Kemudian tanam stroberi dengan benar. Dan terakhir rawat stroberi dengan disiram yang rutin. Stroberi pun akan tumbuh dengan baik. Di perkebunan stroberi ini tak hanya terdapat stroberi, namun pengelola juga menanam sayur-sayuran seperti daun bawang dan juga kol. Sayuran tersebut tumbuh dengan baik karena berada di dataran tinggi. Seperti tomat, cabai, sama itu kembang kol. Tempat ini terbuka untuk umum karena pengelola menjual stroberi secara langsung di tempat dan membebaskan para pembeli untuk datang dan memetik stroberi secara langsung. Sangat unik sekali ya perkebunan ini. Nah, di sini saya akan memetik buah stroberi yang ada di Puncak Pas Farm Bogor ini. Ayo ikuti saya. Ini dipetiknya setiap hari Pak ya? Setiap hari, sebab ada pengunjung orang petik sendiri. Oh, petik sendiri. Kalau ada salah cara pemetikan buah stroberi itu ada efek sampingnya nggak Pak? Memang biasanya kalau petik sembarang dia ada bermasalah. Tapi kami tidak menuntut orang petik yang datang. Kami juga membersihkan pas petik, kami bersihkan sendiri. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya. Buah yang lain itu perlu ada makan dulu ya, atau sarapan kan. Tapi kalau stroberi ini perut kosong pun belum sarapan pun boleh makan stroberi.
Kayaknya di sini kalian bisa merasakan sensasi memetik dan memakan langsung buah stroberi dari pohonnya. Oke teman-teman, see you di jejak si Kindi. Edisi Jejakin kali ini, kita akan menayangkan tentang wisata dan juga seorang sosok yang menginspirasi. Pertama, kita akan mengikuti keseruan berwisata di Curug Sentul. Teman-teman, saya sudah sampai di Curug Lewi Benjol. Kelihatan kan curugnya gimana? Mau tahu keseruannya? Ikuti jejak saya di jejak si Kindi. Kawasan Sentul yang terkenal sebagai kawasan elit ternyata memiliki keindahan alam yang tersembunyi. Salah satunya terdapat banyak wisata alam curug yang sangat indah dan dapat memanjakan mata kalian. Kawasan Sentul memiliki beragam tempat wisata, terutama wisata alam. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari outbound, hiking, camping, hingga menikmati keindahan curug atau air terjun yang ada di kawasan tersebut. Curug Lewi Hejo merupakan salah satu curug yang berada di kawasan Sentul. Curug ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu dikelilingi dengan tebing bebatuan yang tampak megah, sehingga oleh pengunjung sering disebut mirip dengan Green Canyon. Untuk sampai ke curug ini, kamu hanya perlu menempuh jarak 1 jam dari kota Bogor. Tarif masuk ke curug ini per orang dikenakan biaya Rp25.000 dan biaya parkir untuk motor Rp10.000, sedangkan untuk mobil sebesar Rp20.000. Dalam Curug Lewi Hejo, terdapat 4 anak curug yang tidak kalah indah yang bisa kamu kunjungi, yaitu Curug Cibaliung, Curug Lewi Liek, Curug Lewi Cepet, dan juga Curug Lewi Barong. Lokasi antar curug yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu sekitar 5 sampai dengan 15 menit dengan perjalanan yang trekking. Tapi tenang saja, jalur trekking terbilang cukup mudah dan tidak terlalu curam, tetapi harus tetap hati-hati ya. Selama perjalanan, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah. Di sini terdapat tempat duduk dan juga warung-warung kecil untuk kalian istirahat sejenak. Utamanya berarti kita kerjasama masyarakat sini dengan para pemuda atau masyarakat beserta aparatur wilayah RT/RW lah seperti itu. Setelah berjalan 2-3 tahun, namun karena ini kita lokasinya bertepatan di tempat Perum Perhutani, datanglah Perum Perhutani, jadi sistemnya kerjasama gitu antara Perum dengan masyarakat yang dinamakan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Curug Lewi Benjol. Di sini kita bisa menikmati udara segar dan jernihnya air di Curug Lewi Benjol. Kalian di sini bisa berenang ataupun bermain air dengan sesuka hati. Itu dinamakan Lewi Benjol. Dilihat dari mulai ujung atas hingga ke bawah itu, dari hulu hingga ke hilir, dinamakan Lewi Benjol, penuh hamparan dengan batu-batu yang bulat. Istilah bahasa daerahnya, bahasa Sunda nama bulit. Di Lewi Benjol kan batu-batunya bulat-bulat itu yang bisa hingga menjadi nama Lewi Benjol itu suatu keunikan begitu. Banyak yang bertanya kenapa namanya Lewi Benjol gitu. Karena penuh hamparan, jauh pandang mata itu batunya pada bulat-bulat gitu. Kalau bahasa sininya, bahasa daerahnya bulat lah gitu. Simbarlu bulat gitu. Batu-batu hamparan. Mungkin itu dinamakan Lewi Benjol. Edisi Jejakin kali ini kita akan mengenal lebih dalam seorang sosok yang menginspirasi para generasi muda untuk lebih mencintai lingkungan. Penjuru Sore telah merangkum untuk Anda. Berikut kita semua keseruan dalam mengenal sosok tokoh kali ini. Inilah keseruan Jejakin. Nama saya Sutanandika. Beberapa menyebut saya adalah pendiri atau penggagas untuk gerakan Cisadane Ersik.
Saat ini saya akan mengunjungi Desa Cijeruk yang berada di Kabupaten Bogor. Terdapat sosok seorang guru berhati mulia, yaitu Bapak Sultan Andika. Beliau merupakan pendiri dari Cisadane Resik atau komunitas pecinta lingkungan. Cisadane Resik ini awalnya dibentuk dari rasa peduli Bapak Sultan Andika terhadap lingkungan sekitarnya. Berawal dari ia mengajak murid-muridnya untuk melakukan kebersihan terhadap lingkungan sekitar saja. Namun tanpa disangka awal mula kegiatan tersebut didukung oleh berbagai elemen masyarakat dan institusi, terutama institusi pendidikan dan institusi lingkungan hidup, sehingga terbentuklah komunitas Cisadane Resik. Saya asli Bogor, asli Cideng atau Cijeruk ini. SD di dekat SD Palasari 2, kemudian SMP di SMP 9 Bogor, SMA saya di Ciawi, SMA Negeri 1 Ciawi. Kuliah di IKIP Bandung, keluar di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena ketika saya masuk masih IKIP, ketika saya lulus sudah jadi UPI. Gitu. S2 sama di UPI juga. Terus setelah lulus saya tidak langsung mengajar, saya bekerja di lembaga riset hak asasi manusia, namanya Imparsial, yang direkturnya waktu itu meninggal karena diracun, Munir. Jadi saya 2003 itu saya bekerja di LSM untuk monitoring hak asasi manusia terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan. Tak hanya itu, semasa muda hingga saat ini ia masih aktif dalam menulis buku. Terdapat beberapa hasil tulisan Bapak Sultan Andika yang terbit menjadi buku. Salah satu judul bukunya ialah The Absence of the Sense of Right, Catatan Kondisi HAM Indonesia 2006. Tak berhenti di situ, sampai saat ini Bapak Sultan Andika masih melanjutkan perjuangannya, yaitu membuka komunitas Cisadane Resik. Nah, Cisadane Resik sendiri kemudian programnya berkembang, ada Cisadane Resik Volume yang asihan sampah, kemudian menanam pohon, memilah sampah. Ada juga Cisadane Resik Rescue, yaitu tanggap bencana. Tujuannya untuk Cisadane Resik sendiri kan dari visi misinya kita turunkan bahwa Cisadane Resik itu adalah sebuah kegiatan edukasi yang terbagi pada dua hal: kesiapsiagaan terhadap bencana, respon bencana, sama mengedukasi bagaimana orang muda menyelamatkan lingkungan, terutama das Cisadane. Inspirasinya sih Resik itu bersih kan, ya semoga bisa sebesar dan mendapatkan perhatian negara seperti Citarum Harum. Tapi kami berharap Cisadane polusinya atau kadar sampahnya tidak sampai serusak atau seburuk Citarum dulu, baru kemudian dapat perhatian. Maka kita gerakan dari sekarang. Muncullah istilah Cisadane Resik. Oke, selamat sore, saya Feriansa. Perkenalkan, nama saya Anissa Sedia. Kalau saya berpikirnya gini, anak dan cucu saya berhak merasakan tinggal di alam yang bersih dan sehat. Alasannya kenapa ikutan kegiatan Cisadane Resik? Karena terpanggil sebagai orang muda dan sebagai masyarakat, kita harus menjaga lingkungan. Kan semua juga dari lingkungan kan ya, jadi kita harus menjaga lingkungan. Bencana itu sesuatu yang pasti, waktunya yang tidak pasti. Yang pasti adalah perilaku manusia akan memperparah bencana tersebut. Nah, itu dia pemirsa keseruan jejakin dalam mengenal sosok Bapak Sultan Andika. Sosok ini dapat menginspirasi kalian untuk lebih mencintai lingkungan. Sekian Penjuru Sore edisi akhir pekan bersama Jejakin. Sampai jumpa lagi minggu depan.
bisa denger di Spotify aja. Spotify bikin beda suasana. Dengarkan lagu secara gratis, download Spotify sekarang. Di sini, kami akan mulai membawa Anda berkeliling menyusuri kampung menyerupai labirin. Kami persembahkan wajah peradaban. Bogor, kota hujan dengan sejuta angkot. Terletak di pinggir Jakarta, membuat kota Bogor menjadi salah satu pilihan singgah para pendatang. Saat ini, pemukiman di kota Bogor pun juga padat. Luasnya istana membuat Bogor menjadi lebih istimewa. Dalam nyata, Bogor kini semakin padat merayap. Berbicara soal kemiskinan, kota Bogor salah satu kota yang terkena imbasnya. Kemiskinan merupakan masalah yang tak kunjung padam. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi ini tidak semata akibat malasnya bekerja. Terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Taraf hidup manusia yang buruk, upah minimum tidak memadai, serta angka pengangguran yang kian bertambah menjadi bagian penyebab angka kemiskinan. Kendati demikian, Badan Pusat Statistik mengatakan penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,5 juta orang, dan angka ini terus meningkat setiap waktunya. Gimana, seru nggak? Seperti kampung labirin saat ini. Sebelumnya, kampung ini mengalami kesulitan yang dialami oleh beberapa warga di sini. Seperti banyak dari anak-anak kampung labirin yang mengalami putus sekolah, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kota Bogor berpikir penuh agar masyarakat terbebas dari kemiskinan. Untuk menanggulanginya, Kota Bogor berupaya dan berinovasi dengan mewujudkan kampung wisata di tengah kota. Sepintas, kampung di Kota Bogor ini terlihat seperti kampung pada umumnya. Namun, ada yang berbeda dari kampung yang terletak di Kebon Jukut, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ini.
Selamat datang di Kampung Labirin. Sebutan Kampung Labirin muncul karena banyaknya gang sempit berliku yang hanya bisa dilalui 2 orang saja. Lebarnya sekitar 1,5 hingga 2 meter. Terletak di pemukiman padat penduduk yang berada di tengah kota ini. Tak heran, banyak orang-orang di luar warga yang sering tersesat dan kembali ke jalan yang sama apabila sedang berjalan melewati kampung ini. Banyaknya lorong dan gang di sini ibarat labirin yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Keunikan ini kemudian dikembangkan dan menjadi kawasan wisata tematik yang berbeda dari yang lain. Sejak 1 Desember 2018, RW 10 Kampung Kebon Jukut, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, diresmikan sebagai Kampung Labirin. Kampung yang berisi 300 kepala keluarga dan hampir 1.000 orang penduduk berubah dari kampung padat penduduk yang kumuh menjadi kampung tematik dan menjadi bagian kampung binaan Astra yang bisa dijadikan destinasi wisata dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Nama saya TK, di sini saya ditunjuk sebagai pengurus, tour guide juga, bendahara juga. Kalau untuk wisatawan yang dari luar, semoga nggak kapok datang ke sini dan mencoba inovasi baru lagi, karena kita punya inovasi baru yang arum jeram nanti yang akan kita buka. Kampung Labirin kini tampil berbeda. Dinding-dinding kampung dicat seragam dengan tampilan warna hijau. Selain itu, beberapa titik juga terdapat lukisan tangan atau mural di tembok yang tak jarang mural di tembok kampung ini menjadi favorit pengunjung untuk berfoto. Saat berkunjung ke Kampung Labirin, banyak warga yang sedang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain di depan rumahnya yang saling berdekatan. Ternyata di kampung ini masih menjaga beberapa budaya yang dikembangkan oleh warga sekitar. Jika kita berkeliling pada waktu festival, maka kita bisa menikmati festival warga dengan adanya pertunjukan yang ditampilkan oleh warga sekitar. Salah satunya penampilan musik Marawis yang dikembangkan oleh anak-anak di Kampung Labirin ini. Tak hanya Marawis, terdapat kesenian angklung yang masih terjaga dan berkembang di Kampung Labirin ini. Masyarakat warga sekitar sini sekarang juga membuka beberapa stand produk kuliner untuk membantu perekonomian di Kampung Labirin ini. Walaupun Kampung Labirin dulu ini termasuk kampung yang kumuh, sejak dijadikan kampung wisata, Kampung Labirin saat ini sudah bersih. Sepanjang jalan mata memandang, tidak terdapat sampah berserakan, dan di sini sudah disediakan bank sampah yang bisa didaur ulang. Hal ini merupakan salah satu kegiatan warga Kampung Labirin dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Kehidupan ekonomi di Kampung Labirin pun mengalami perubahan. Awalnya hanya kampung yang padat, kumuh dengan perekonomian yang rendah. Namun dari keberagaman latar belakang warga, semangat warga untuk maju dan kebersamaan membangun Kampung Labirin, saat ini Kampung Labirin sudah berkembang dengan pesat. Kampung Labirin lebih dari sekedar labirin. Kampung ini adalah sebuah metafora kehidupan. Kampung ini mengajarkan untuk menavigasi tantangan dan menemukan jalan kita.
dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau